앞으로 덕자 대신해가. Lalu scene berpindah yang menunjukkan Yoon-hee menikah dengan kekasihnya. Setelah itu, Jongdae dan Yongki bertemu. Yongki mengajak Jongdae untuk segera menyerang Yangso agar dapat mengambil bisnisnya. 양기택에도 쳐내서 어차피 호랑이 잔등에. 양기택이 업장인 관. Namun Jongdae menolak dan berpendapat untuk tidak membuat masalah di tanah ini karena tujuan awal mereka bukanlah itu. Dan kemudian Jongdae pun pergi. 낭종대 돈영기. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan Yongki sedang bersama rekannya yang sedang merencanakan sesuatu untuk memanfaatkan saudaranya sendiri yaitu Jongdae agar bisa menyingkirkan Yangso. Saat Jongdae menyerahkan surat-surat yang sudah dikumpulkan ke bosnya, tiba-tiba Jongdae dipukul oleh seseorang dari belakang. 가자. Dan ketika sadar, Jongdae disiksa oleh Yangso, yaitu bosnya Yongki. Di sini Yangso sudah mengetahui bahwa Jongdae telah bekerja sama dengan Su dan telah mengumpulkan banyak sekali sertifikat. Dan dia meminta surat-suratnya, jika tidak Jongdae akan dibunuh. Di tempat lain, Yongki bertemu dengan Kang dan melaporkan kejadian itu. Yongki yang saudaranya Jongdae langsung merencanakan sesuatu bersama Kang untuk menyelamatkan saudaranya. Singkat cerita, Kang dan anak buahnya pun tiba. Kang berpura-pura menyerahkan sertifikat dan saat itulah mereka beraksi. 끌고 와. 네. Akhirnya Jongdae pun berhasil diselamatkan. Yangso yang mendapat berita itu pun memarahi semua anak buahnya. 내부에 간첩이 있는 것 같습니다. 난 여기 3번 나왔냐? Beberapa saat kemudian berita buruk pun keluar yang dimana Kang dan beberapa anak buahnya tertangkap oleh polisi karena mendapat laporan pembelian tanah yang curang. Yang dimana laporan tersebut dibuat oleh politisi Su. 야, 낯살은 처먹어가지고 선량한 농사. Di sisi lain, Yoon-hee diusir oleh suaminya yang dimana suaminya emosi dalam kala perjudian. Yoon-hee disuruh oleh suaminya untuk mencuri uang ayahnya. Kemudian Yoon-hee pulang dan menceritakan semuanya ke kakaknya. 손해야. Keesokan harinya, Jongdae pun langsung bertemu dengan suami Yoon-hee dan memberikan uang kepadanya lalu berkata, "Jangan sakiti Yoon-hee lagi, atau tidak, kamu akan mati." Singkat cerita, beberapa hari kemudian Jongdae bertemu dengan bosnya, yaitu Su. Di sini, Jongdae meminta bantuan kepada bosnya untuk membebaskan Kang yang telah dipenjara. Bosnya yang bangga dengan hasil kerjaan Jongdae pun berjanji akan melakukannya. Lalu kamera menunjukkan di suatu tempat yang di sana sudah ada Yongki, Min, dan Jongdae bertemu. Di sana Jongdae mengatakan bahwa dia ingin memiliki tanah di situ. Yongki pun mengatakan kalau kau ingin tanah ini, kau harus menyingkirkan bosku dulu yaitu Yangso, karena tanah ini adalah miliknya. Jongdae pun berjanji akan menyingkirkan Yangso setelah Kang telah dibebaskan. Dan di sini kelihatan dalam hati Yongki sangat senang karena rencananya memanfaatkan Jongdae untuk menyingkirkan Yangso akan berhasil. Singkat cerita, Kang dan rekan-rekannya pun telah dibebaskan oleh bosnya Jongdae. Yongki yang barusan pulang ke markasnya langsung dibantai oleh bosnya sendiri. Karena bosnya telah mendengar berita kalau Yongki telah bekerja sama dengan Jongdae. Yongki sempat menjelaskan dan membuat bosnya percaya kalau dia telah salah paham. Bosnya yang mengingat kerja bagusnya Yongki pun memberi dia kesempatan sekali lagi. Di tempat lain, Jongdae yang ingin bertemu dengan anak buahnya, dia mendapatkan kabar kalau Yoon-hee dipukul oleh suaminya lagi. Jongdae yang marah langsung mendatangi suaminya di tempat perjudian dan langsung menghajarnya di saat itu juga. Lalu scene menunjukkan Yongki yang bertemu dengan ayahnya Jongdae dan Yongki membunuhnya dengan alasan untuk membuat bosnya kembali percaya kepadanya.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Anggota Jongdae dan teman gengnya Kang datang untuk melayat atas kematian Kang. Setelah itu, Yang So dan anggotanya berkumpul dan merencanakan akan menyerang Jongdae saat pemakaman Kang. Dan benar saja, saat pemakaman Kang, kelompok Yang So datang dan langsung menyerangnya. Di dalam pertempuran tersebut, terlihat Yongki yang berada di kelompok Yang So malah membantu Jongdae melawan kelompoknya Yang So. Singkat cerita, kelompoknya Jongdae memenangkan pertempuran itu. Setelah itu, Shin menunjukkan Park dihukum karena tertangkap oleh intelijen negara karena tindakan mereka yang membuat kekacauan dan melibatkan gangster, sedangkan Yang So berhasil kabur. Di tempat lain, Jongdae bertemu dengan Su. Su akan memberikan tanah yang berada di Gangnam kepadanya setelah Jongdae berhasil membantai semua anggota lawan musuhnya. Saat Jongdae membunuh salah satu anak buahnya Yang So, Jongdae mendapatkan kabar darinya kalau Yongki lah yang telah membunuh Kang. Dan selanjutnya Yongki juga akan menyingkirkan Jongdae. Beberapa saat kemudian, Yang So yang telah menghilang, kekuasaannya pun jatuh ke tangannya Yongki. Dan juga Yongki menikah dengan Mira. Lalu Shin berpindah ke beberapa hari kemudian. Diperlihatkan ada pertemuan antara Yongki dan Jongdae. Yongki ternyata sudah merencanakan aksinya yang dimana dia akan menyingkirkan Jongdae dan sudah menyuruh anak buahnya menunggu di dalam toilet. Namun semua rencana Yongki sudah diketahui oleh Jongdae. Saat di pertemuan, Jongdae langsung menembak Yongki di bahunya dan berkata, "Anak buahmu yang di dalam toilet sudah dihabisi oleh anak buahku. Dan aku juga tahu kalau kau yang telah membunuh Kang." Yongki menjawab, "Aku terpaksa melakukannya demi bertahan hidup. Maafkan aku, lagian kita ini bersaudaraan." Jongdae pun mengurungkan niat untuk membunuhnya dan berkata, "Menghilanglah dari hidupku." 멀리 가라. Setelah mereka berpisah, Yongki yang berada di dalam mobil ditembak oleh seseorang yang misterius dari jauh dan tewas saat itu juga. Sedangkan Jongdae juga dibunuh oleh seseorang di dalam kereta yang menuju pulang ke rumah adiknya. Dan ternyata yang membunuh mereka berdua adalah anak buahnya Su. Su melakukan semua itu karena dia tidak ingin ada saingan lain di dalam perebutan tanah. Shin lalu menunjukkan Yun Hee yang sedang menunggu kakaknya pulang, dan dia tidak tahu bahwa kakaknya telah tewas. Setelah beberapa tahun berlalu, Shin menunjukkan kota Gangnam yang sudah menjadi ibu kota. Sudah tidak ada perkebunan atau perbukitan lagi. Dan di scene terakhir menunjukkan Su mencalonkan dirinya lagi untuk sebagai penguasa di Gangnam. Lalu film pun selesai. Ending yang sangat membangsotkan. Secara keseluruhan film ini cukup bagus. Namun saya hampir bingung karena jalan ceritanya yang sangat campur aduk, di mana dalam filmnya terdapat banyak banget peran-perannya. Ada kelompok Kang, kelompok Jang, kelompok Kim, Su, Sa, Si, Su, Bi, Bo. Entahlah, pokoknya banyak banget menurutku. Namun bukan namanya waki film jika tidak bisa mengatasi semua itu, karena saya hanya merekap peran-peran yang pentingnya saja. Dan kalian tahu, saya sudah cukup berusaha merangkumnya agar alur ceritanya gampang dipahami. Namun maaf jika kalian masih belum paham, kalian bisa memahaminya dengan cara menonton ulang video ini dan sambil makan beng-beng. Ingat, dengan cara makan dingin. Kita udahan aja ya. Kenapa? Kamu sukanya makan beng-beng langsung. Oke, kesimpulan dari film ini menurut wakil film adalah jangan coba-coba kalian untuk masuk ke dalam dunia gangster. Karena apa? Karena jika kalian masuk, maka kalian tidak bisa keluar. Saya Medi berserta semua anak buahnya wakil film mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.